My newspaper, koranku kayaknya. Kalau kita nggak ada kegiatan seperti ini, misalnya saya sebagai IRT, ini cuma domblong, lamun, terus nanti otak itu kemana-mana teman-teman. Pengen ngecek HP suami, jangan-jangan suamiku begini, begitu. Lama-lama koplak. Kalau apa ya, kesuntukan kita, kengangguran kita dipergunakan dengan kegiatan seperti ini, seperti berkebun, menanam, itu kan lebih sehat ya teman-teman. Nggak hanya secara fisikal, tapi secara mental, psikis juga ya. Sarimi dulu masih harga berapa ya, tahun 90-an itu, awal 90-an itu harga sarimi itu 250 perak. Itu aku harus nabung loh teman-teman buat beli sarimi itu. Wow, kreasinya mereka sendiri teman-teman. Nah itu kayak anu loh, nyirami tanaman yang kebun loh, Bi. Kok nggo ning kono kuwi. Hai teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Tak tungak nih, saya doakan semoga rezekimu mengalir sederas air terjun Niagara Falls, teman-teman. Amin. Dan apa ya rek? Apa sih yang tak omong rek? Selalu nih. Kenapa aku pagi ini sudah berdandan memakai baju dinas seperti ini, karena setelah aku bersih-bersih ini nanti aku mau ke kebun teman-teman. Kemarin pas aku menanam terong dan cabai di kebun itu banyak yang mati, saya nggak tahu kenapa, apa karena pas saya nanamnya itu malamnya masih dingin teman-teman, memang waktu itu ya pertengahan Mei, dan mau aku sulamin gitu ya, aku sulamin dengan tanaman cabai dan terong yang tumbuh subur di pot ini ya, karena kita nanti juga akan ke Indonesia, terus aku takutnya kalau sampai kurang air gitu juga mati kalau di pot, makanya ini kita sulamin saja. Teman-teman tahu sulamin nggak? Kita replace, kita yang mati itu kita tanamin lagi gitu dengan tanaman yang baru gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Tapi sebelumnya aku bersih-bersih dulu rek, ini kotor banget dekku. Ini rumahnya Nugget mau tak kesinikan karena Nugget juga nggak anu loh teman-teman, nggak jamur rek, jamur kelihatan dari sini. Karena Nugget juga nggak menempati rumahnya, ini rumahnya Nugget kalau di luar gitu ya. Saat di luar ini dari musim gugur kemarin nggak tak pergunakan, nggak tak cuci maksudku. Kalau nggak mau pulang ke Indonesia seperti ini udah tak beliin bunga anu bage gitu ya teman-teman, apa ya, pokoknya bunga yang cantik-cantik gitu ya, tak hang-hang gitu, tak pokoknya tak gantung-gantung gitu teman-teman, bunga gantung. Cuman aku mikirnya nanti kalau tak tinggal ke Indonesia gimana untuk penyiramannya ya, kalau ada hujan teman-teman, kalau enggak ya gimana. Kalau untuk ininya, untuk gantung ini biasanya kalau musim dingin tak gantungin rumah-rumahan untuk pakan para burung teman-teman, karena musim dingin gitu ya gimana ya, burung-burung itu ya sebagian besar bermigrasi ke selatan, cuman ada yang tetap tinggal di sini di tengah dinginnya winter atau dinginnya musim dingin gitu teman-teman. Dan tak taruh makanan burungnya di sini itu, terus kita bisa lihat dari jendela ya kalau burungnya sedang makan gitu. Nah, gini loh maksudku,
Ini kan lebih lega gitu loh, Rek. Kesini lagi. Ini tuh apa loh. Ini sebetulnya mudah banget pakai blower gitu aja, ditiup teman-teman, ditiup pakai mesin blower biasanya tuh. Tapi nggak apa-apa, daripada kita nyari di garasi. Saya tuh kalau di sini ngerjain sesuatu itu praktisnya saja. Nah untuk wirawiri ke garasi terus ke sini itu ya anu loh teman-teman ya, udah jadi kerjaan tersendiri ya. Beberapa hari ini di tempatku hujan teman-teman, kemarin dan kemarin lusa. Enggak sih deng, kemarin panas terus kemarin lusa itu hujan deres. Nah hari ini kalau aku melihat perakiraan cuaca di radar itu ya hujan lagi nanti jam 11 kalau nggak salah ya. Makanya aku siap-siap. Loh, my lovely pulang. My lovely. My lovely. Suara nih radio kok biantere ngono lho Pak Wahid. Apa ora budek iki? Nah, suara sak kecamatan kok krungu muter radio. Karena Pak Wahid pulang, kita mau persiapkan kopi aja dulu teman-teman. Habis ngopi terus saya mau ke kebun gitu aja. Sounds good plan. Kalau Pak Wahid sounds good plan. Baik. Sleepy drive. Ngantuk. Kerja malam yang ngantuk. What is that? Keep me awake. My stuff from work. Apa? Paper or what? Newspaper. Huh? Newspaper. Yeah, your newspaper. My newspaper. Koranku kayaknya. No, my newspaper. The one that's in the bag. Cuci tanganmu dulu, Rek. Cuci tanganmu. Terus bikin kopi. Might not be who he claims to be after sending countless love cards for food and bills for his son Andrew. Let's see if you can figure this out. Real quick, guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Your comment and like could help stop people from being scared. Let's get into it. My roommate. I met this man on Instagram in February 2020. His name is James McGregor. Banyak lapangan kerja dibuka ini teman-teman, banyak kerjaan. Very bright and he's very funny. Yeah. And Wanting to hire a handyman to do a small jobs. he's a bright spot. What a small job. Kinda questionable. What small job? I've His been wife through is the quite a Adam. few online situations with Hai teman-teman, berjumpa lagi setelah kita ngopi. Aku
bener-bener mau ke kebun. Sebelum hujan teman-teman. Ini aku bawa keranjang juga sekalian nanti kita petik stroberi ya lur. Bikin apa ya enaknya? Petik stroberi. Ini aku harus SMS teman-temanku yang di kota kalau mau ke sini. Pas musim stroberi seperti ini. Kalau mereka mau. Biar petik sendiri di kebun. Memang nggak sebanyak tahun-tahun yang kemarin ya teman-teman. Setelah aku porak-porandakan. Kalau dulu hampir setengah kebun itu stroberi semua. Tapi setelah aku porak-porandakan beberapa tahun yang lalu, sekarang tinggal ya beberapa baris saja. Nggak sebanyak yang dulu setiap panen. Kalau dulu ya hampir kewalahan. Tapi kalau dulu kan sama mertuaku teman-teman. Dan mertua itu biasanya menyetok stroberi gitu di freezer gitu ya. Untuk bikin apa ya, dinikmati saat musim dingin lah. Entah itu dibikin smoothies ataupun jus stroberi ataupun strawberry pie gitu ya. Jadi ya seperti itu rek. Yang aku lupa adalah aku nggak bawa air. Aku bawa air dulu dan kita siap-siap ke kebun. Coba tak lihat kalau masih ada sesuatu yang bisa ditanam dari sini teman-teman. Nah tuh terongnya kan masih bisa ditanam ya. Besar ya aku tanam di sini. Ini cabenya. Ini sengaja tak taruh seperti ini teman-teman. Maksudku ya nanti kalau aku pas di Indonesia, kalaupun nggak ada hujan kan selalu ada airnya gitu loh rek. Ini juga, ini terong-terongnya ini mau aku pindah ke kebun saja. Gimana, lu setuju? Kalau ini carrot teman-teman, wortel. Ini aku taruh kobis yang gede, tapi yo cuma ditanam di pot, apakah bisa gede? Kita lihat saja nanti. In your eyes. For more help in July. In July. Sebenarnya saya itu juga bisa teman-teman, nggak harus mindah-mindah seperti ini, cukup beli saja ya bibitnya di toko. Andaikan saya nggak ke Indonesia yo gitu rek, paling tak sulami dengan bibit baru yang beli dari toko gitu ya sih teman-teman. Sebenarnya nggak necessary banget saya harus bekerja ekstra mindah-mindah yang sudah saya tanam dari pot terus dipindah ke kebun seperti ini ya. Cuman ya karena pertimbangan itu tadi, kita mau ke Indonesia dan kalau di pot saya takutnya nggak ada hujan gimana untuk penyiramannya. Kalau di kebun kan memang nggak pernah saya sirami, pokoknya jarang banget saya sirami tanaman-tanaman saya itu teman-teman. Jadi ya seperti itu untuk alasannya ya. Dan saya nggak tahu kenapa kemarin itu saya nanam kok nggak tumbuh. Apakah karena waktu itu memang saya nanamnya itu tanamannya masih kecil banget teman-teman, dan barangkali belum siap mendapatkan apa ya, attack dari alam ya. Harusnya kalau masih kecil memang ditaruh di dalam dulu biar nanti akarnya kuat baru kita tanam. Dan kemarin waktu pertengahan Mei memang masih kecil-kecil itu udah aku tanam terus malamnya hujan deras, barangkali ya itu yang bikin keok ya. Makanya ya nggak apa-apa teman-teman, memang seni dalam menanam itu salah satunya yaitu kegagalan. Kegagalan dalam menanam kayak ngono rek. Aku koken gedabrus nanti lur. Kita langsung ke kebun saja. Aku nggak bawa traktor karena kalau aku bawa traktornya Virgil nanti dia komplain, maunya dia yang nyupirin.
Dia marah kalau aku bawa traktornya. Sekalian kita exercise ya teman-teman. Aku ini lagi program mengecilkan perut rek biar nggak gelambir. Makanya ini sambil olahraga. Aku kemarin nanam kangkung kok nggak tumbuh ya. Sik tau kemarin tak taruh mana ya anu kulur. Centongku kok centong. Itu buat nanam itu. Kok ya agak berat loh lur, geretnya ini, nariknya. Tuh teman-teman udah nggak ada apa ya mataharinya aja. Bentar teman-teman, ini udah kering apa belum ya sebelum nanti hujan. Ini adalah keset teman-teman. Untuk kamar mandi aku jemur dari 3 hari yang lalu. Lupa nggak aku ambil ya waktu hujan kemarin lusa. Dan alhamdulillah kemarin agak panas makanya ini kering. Nanti hujan lagi, maka sebelum hujan kita ambilin saja, nanti pulang kita bawa. Ini kemarin untuk tomato ataupun tomatnya tak kasih tomato cage ya, rutinitas setiap saya menanam tomat memang selalu tak kasih tomato cage. Dan ini plastik apa jenenge rek ini, kalian yang lebih tahu. Aku baru uji coba teman-teman, kalau tahun ini bagus tak kasih plastik mulch seperti ini, nanti barangkali tahun depan saya akan kasih semuanya ya, karena tuh teman-teman rumputnya banyak banget. Udah mulai nampak ya rumput. Pakai plastik mulch gini seperti ini loh teman-teman rumputnya. Saya itu malesnya battle sama rumputnya ini. Dan saya itu orangnya apa ya? Apa ya rek? Kayak clean freak gitu loh. Kayaknya saya itu pengennya apa-apa itu rapi, neat gitu dilihat. Kalau nggak ada rumputnya juga apa ya teman-teman, nggak banyak nyamuknya. Pengennya kebun saya ya teman-teman, nggak ada rumputnya, terus rapi, dipandang mata, tanaman subur-subur. Apa-apa itu nggak bisa kayak sulapan do magic trick terus terus semuanya bersih. Harus kita put effort ya teman-teman ya, kita harus rajin ya, seperti yang saya lakukan ini, merawat, weeding dan sebagainya seperti ini. Ini bener kata orang sukses itu tidak bisa instan teman-teman, kecuali kalau orang tua kita kaya raya. Ya sebenarnya aku berkebun itu ya seperti ini teman-teman, nggak selalu berhasil sih, cuman kadang itu nggak tak up di video saja, jadi kalian lihatnya kayak Mbak Heti itu kalau nanam apa-apa pasti subur. Enggak ya, pengalaman seperti ini udah biasa, namanya juga menanam ya teman-teman. Tapi ya harus pokoknya gimana ya rek, namanya orang tani itu harus telaten gitu loh, nggak boleh menyerah. Dan bagiku itu suatu bisa dibilang seninya dalam menanam itu. Justru kegiatan seperti ini melatih mental kita juga. Kalau gagal jangan mudah menyerah. Ada yang komen, Mbak, kalau ada komentar negatif itu jadikan pecutan. Iya, saya selalu begitu, nggak hanya dalam bersosial media. Kalau bersosial media itu baru-baru ini saya tuh kayak ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya teman-teman. Dulu di real life itu nggak satu dua yang menertawakan, meremehkan kehidupan saya itu teman-teman. Tapi yo
gimana namanya, orang itu ya seperti itu ya, kalau melihat kita sedang di bawah yo ditertawakan, kalau melihat kita sedang di atas yo ada yang iri dengki. Cuman kalau aku fokus ke pengembangan diriku saja teman-teman, nggak ngurus apa yang orang lain eh, bahas gitu ya tentangku ya. Dan aku membuktikan kalau aku bisa melewati masa-masa itu, masa yang menurutku sendiri nggak mudah ya teman-teman, sebagai seorang ibu membesarkan anak gitu ya. Dulu waktu sebelum ketemu Pak Wahid ya. Dan dengan menanam seperti ini menurutku adalah seni untuk melatih kesabaran kita. Kalaupun tanaman kita nggak hidup, ya gimana caranya nanti disulami lagi dengan tanaman baru seperti ini. Melatih kesabaran menunggu tanaman sampai bisa dipanen, itu kan juga harus sabar yo, Rek. Dan selain itu untuk kegiatan menanam sendiri, menurutku ini adalah sebuah hobi yang positif ya teman-teman, yang banyak benefit ataupun manfaatnya. Selain bisa untuk treatment, misalnya kita sedang bad mood gitu, kita ke kebun ngelihat tanaman, ngulik-ngulik tanaman gitu kan, suasana hati kita juga lebih baik ya teman-teman. Selain itu juga untuk soal finansial, misalnya untuk kebutuhan ya, kita bisa menikmati makanan yang sehat dari kebun. Karena kalau kita menanam untuk kita konsumsi sendiri kan apa ya teman-teman, untuk pupuknya mengurangi pupuk-pupuk kimia, hampir organik gitu ya. Saya yakin itu lebih menyehatkan daripada kita harus beli di pasar ya. Ya meskipun untuk usaha dalam tumbuh kembang tanamannya butuh effort yang ya besar dari kita sendiri ya, dan itu ya nggak apa-apa teman-teman, namanya juga bercocok tanam ya, memang seperti itu. Tapi baiknya ya itu tadi ya, kalau kita nggak ada kegiatan seperti ini, misalnya saya sebagai IRT nggak ada kegiatan seperti ini, cuma domblong, lamun, terus nanti otak itu kemana-mana teman-teman. Pengen ngecek HP suami, jangan-jangan suamiku begini, begitu. Lama-lama koplak. Kalau apa ya, kesuntukan kita, kengangguran kita dipergunakan dengan kegiatan seperti ini, seperti berkebun, menanam, itu kan lebih sehat ya teman-teman, nggak hanya secara fisikal tapi secara mental, psikis juga ya, lebih ke arah yang positif gitu loh. Ingin menghabiskan sisa hidup saya ini dengan sesuatu yang bermanfaat dan positif teman-teman. Benar, menjadi IRT itu hanya di rumah saja, tapi setidak-tidaknya kita juga punya kontribusi dalam perekonomian rumah tangga. Kalaupun saya nggak bisa menghasilkan uang masuk ke dalam, tapi saya bisa mengirit, menghemat dengan swasembada pangan. Itu kan ya sesuatu banget ya. Aku sendiri ya harus bangga dengan diriku teman-teman. Kita itu harus bangga dengan kemampuan kita ya. Harus mengapresiasi, ini loh saya punya kemampuan seperti ini loh, untuk berkontribusi dalam sebuah rumah tangga, termasuk untuk perekonomiannya itu, finansialnya itu. Tapi alhamdulillah Pak Wahid itu orangnya bukan tipe suami, oh, aku bekerja kamu di rumah saja. Enggak teman-teman, dia enggak pernah apa ya, ada pikiran seperti itu ya, selalu menyemangatiku, kita itu sama-sama bekerja, meskipun kamu di rumah, kamu juga doing a lot gitu ya, udah melakukan banyak ya, belum ngurus anak, bersih-bersih rumah itu ya kalau ibu rumah tangga ya. Tapi selain itu ya, dengan aktivitasmu berkebun yang menghasilkan swasembada pangan selama musim dingin, untuk karbohidrat misalnya kentang yang anak-anak sukai, saya itu nggak pernah beli gitu kan ya, sesuatu ya teman-teman, dan itu suami saya itu bisa melihat. Alhamdulillah. Dapur saja nggak selesai malah sudah hujan teman-teman. Ini aku ngiyup di sini, aku ngiyup di sini. Ini tanamanku tak taruh di sini dulu. Aku mau pulang nanti kalau sudah reda hujannya, kita meneruskan pekerjaan kita teman-teman. Hujan kok deres kok. Hujan di hari apa? Hari apa ini lur? Ya wis biarin di sini aja teman-teman. Nanti kita comeback
Kita pulang ke rumah dulu. Ini harus cepet ini biar nggak hujan. Kehujanan. Tuh, suasananya seperti ini. Ambil towelku dulu. Akhirnya tiba di rumah juga teman-teman. Alhamdulillah. Di sini spot ini, beranda yang ini, kalau belum benar-benar hujannya deres banget, biasanya nggak basah teman-teman. Karena apa? Karena pohonnya tinggi. Pohonnya bukan pohonnya tinggi sih. Pohonnya daunnya lebat banget. Jadi ya bisa duduk di sini dulu Mbak. Ini padahal hujan. Tuh, mulai ada tik-tik airnya. Yuk kita ke dalam saja. Aku kemarin di Asian Store dapat sayuran ini teman-teman. Ini sayuran kesukaanku banget. Apa ya rek namanya rek? Bunga dari garlic ya teman-teman. Di Asian Market aku dapatnya. Apa menurut kalian? Apa bunga dari bawang putih teman-teman? Ini. Aku dapat dari Asian Market segini $6 teman-teman harganya ya. Lumayan mahal sih. Tapi alhamdulillah ada. Meskipun agak mahal. Alhamdulillah barangnya ada ya. Coba mau aku oseng sama squid atau cumi. Ya sayang. Hah? Shampoo for slip slide. That's a Crema's bathroom powder. Here the key look like. Yes. And on multiple levels, I think it'll make a big Yes, it's going to be very bad for them. So not only is it not going to, And with water and it's actually going to harm the first. wow, it's fun like that. Wow, kreasinya mereka sendiri teman-teman. Nah, iku kayak anu loh, nggih nyirami tanaman yang kebun lho, Bi. Kok nggo ning kono kuwi. Wow. Ready, Virgo? Ready? Virgo. 3, 2. Aku barang ya kesiram. Whoa, yours is going sideways. Seriously. It's fun. Yeah. Mari makan teman-teman. Aku makannya di luar sambil tuh Virgil dan Sebrin di sana itu playing sliding pelurutan. Kita makannya di luar saja sambil menikmati apa lur, menikmati suasana itu burung-burung yang berkicauan itu. Sayurku enak teman-teman, sayur kesukaan. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
Cuminya agak alot, tapi enak sih. Wow, it's good. Mereka menemukan cara mereka sendiri untuk bermain, teman-teman. Dari pagi tadi, Virgil, mah di mana tarpnya itu? Apa jenenge rek iku? Ya tarp itu loh, apa jenenge? Aku nggak tahu, lupa nama bahasa Indonesianya apa itu yang buat, ya yang buat dia main. Tak pikir buat apa gitu, buat mainan itu pelorotan. Sliding. Singkrong. Mereka udah makan, teman-teman. Anak-anak udah makan. Pak White masih tidur, makanya aku makan dulu, makan siang dulu. Sambil ngawasin mereka. Sebenarnya nggak diawasin pun nggak apa-apa, cuman di situ aja. Anak-anak udah gede-gede seperti ini, mereka setidak-tidaknya menemukan cara mereka sendiri untuk bermain ya teman-teman ya. Bagaimana entertain mereka sendiri sehingga tidak bosan gitu. Saat mereka masih kecil-kecil, yang satu masih 3 tahun, yang satu masih 1 tahun. Saya itu punya baby card itu double, teman-teman. Jadi sekali mendorong itu dua-duanya terdorong. Ya, saya dudukkan dua-duanya di itu double card itu. Kayak kereta dorong anak-anak tapi double gitu loh, teman-teman. Ya, Virgil dan Zebrin itu jaraknya cuma 2 tahun. Enak, teman-teman. Makan sendiri seperti ini aja enak. Makan itu apa ya, teman-teman? Yang bikin makan enak itu apa? 1, suasana hati. 2, suasana sekitar. 3, lapar. Kalau lapar, makan lauknya apapun enak. Dulu kecil saya itu
jarang banget makan apa ya, daging-dagingan atau ayam gitu ya teman-teman. Cuman kalau ada ataupun nenek buyut selamatan itu baru makan daging ayam itu ya. Enggak seperti sekarang ya, anak-anak sekarang itu ya yang daging apa aja. Maksudku ya hidup mereka tuh, kalau anak-anak sekarang itu udah zamannya berubah ya teman-teman. Beda banget dengan zamanku dulu ya, keadaan atau situasi yang ku alami saat masa kecil ya. Alhamdulillah. Dulu itu kalau nenek buyut itu sebenarnya bukan orang melarat juga teman-teman. Rumahnya ya gede, sawahnya ya luas gitu ya. Tapi soal makan itu kok perasaan dulu itu nggak pernah nyembelih ayam kalau nggak selamatan. Padahal ayamnya juga banyak loh. Heran aku. Barangkali ya namanya orang kampung atau gimana gitu ya. Sarimi dulu masih harga berapa ya, tahun 90-an itu, awal 90-an itu harga sarimi itu 250 perak. Itu aku harus nabung loh teman-teman buat beli sarimi itu. Kadang seminggu sekali aku baru bisa beli Indomie sarimi ya, dulu itu apa sarimi itu. Itu mewah banget. Aku itu kalau hari ini mau beli sarimi ini malamnya nggak bisa tidur. Cuma besok beli sarimi, besok beli sarimi gitu. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.